Balik lagi bersama kita di Potculun, podcast cerita ulun yang bikin kamu terbunga-bunga. Yeay. Ya, jadi kayaknya kita sudah beberapa waktu gitu ya nggak melakukan apa namanya podcast gitu ya. Terakhir bintang tamu kita siapa It? Tahu nggak siapa? Pananang. Iya. Pananang. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial juga. Nggak kalah spesialnya dengan Pak Nanang gitu ya. Yang ke tempat ini udah sakral nih, udah ada Pak Indra, udah ada Pak Nanang. Ya. Ini ada lagi Ibu nih yang spesial, Ibu ya. Kita udah kasih clue di Ibu. Ibu ya. Pokoknya kita ini selalu kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial gitu ya. Mungkin teman-teman nggak sabar nih pengen tahu nih. Betul ya? Pengen kenalan ya. Iya, betul. Sebelum kita memanggil guestar kita ada biasanya 3B nih, It. Iya. Bisa 3B di Buma tuh apa sih, It? Biasa sih kalau 3B ya, di Buma itu adalah yang bulanan gitu ya, bulanan ya. Itu Buma bersama bulanan. Kalau kita gitu. Potculun punya sendiri nih. Punya sendiri, berarti spesial kan gitu. Punya sendiri, apa tuh? Berita baik Buma. Berita yang pertama, Buma sekarang sudah menginjak 26 tahun. Wah, umurku juga 26 tahun, umur BTW 98 juga. Oh, 26 tahun. Sama kayak Buma. Buma lahir sama lahir. Buma banget soalnya. Oke, siap. Manusia Buma. Kemarin 26 tahun Buma itu ada temanya, It. Apa itu? Bisa. Iya. Bisa. Apa tuh bisa? B-nya dulu. Berarti ini kan kepanjangan atau akromnya apa nih? Betul. Bisa nih. B. Berdaya saing. I. Inisiatif. S. Sigap. A. Asa kepemimpinan. Luar biasa. Empat huruf itu mengandung makna yang sangat luar biasa sebetulnya kalau kita korek sampai tuntas gitu ya. Makanya slogan kita Buma bisa, harus bisa, pasti bisa. Selanjutnya, berita baiknya di Oktober 2024 ada apa nih, It? Nah, seperti yang kita tahu mungkin banyak di platform gitu ya, sangat tersebar luas baik di LinkedIn, Instagram maupun di website gitu, bahwasanya di Oktober kemarin kita ada berita yang sangat bagus, berita yang sangat baik, yaitu adalah perpanjangan kontrak gitu ya, 11 tahun, luar biasa, sangat lama sekali, senilai 107,8 triliun di PT Indo Pratama ya, IPR gitu ya, ada perusahaannya dari PT Bayan Resources Tbk gitu ya, sehingga ini merupakan sebuah opportunity buat kita sebagai manusia khususnya juga buat PT Bukit Makmur Mandiri Utama ekspor, kemudian memajukan gitu ya, meninggikan semuanya apa yang kita bisa gitu. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, It, pada November 2024 ada apa tuh? Oke. Dan ini mungkin sebuah pencapaian yang sangat luar biasa bagi Buma. Sebelumnya saya sampaikan pencapaian ini, tepuk tangan dulu boleh. Jadi di Uluners, manusia Buma semuanya teman-teman ya, di November 2024 kita di Buma Internasional menandatangani perjanjian dengan Peabody Energy Corporation atau Peabody gitu ya, untuk mengakuisisi 51%, bayangkan, tepuk tangan dulu ya, 51% saham di Dawson Complex gitu ya. Jadi memberikan Buma International Control mayoritas gitu ya, dengan persetujuan regulasi dengan penyelesaian target di tahun 2025. Dan by the way, to be honest, Dawson Complex itu salah satu ya tambang batu bara metalurgi terbesar di Australia. Gimana, kamu pengen kerja di Australia nggak? Enggak dulu. Ya, bahasa Inggrisnya masih jelek. Enggak, no. Oh, no, ya, no bisa. Yes, nanti LDR. Oke, lanjut. Kita udah baca 3B nih dari podcast Culun. Selanjutnya kita bisa panggil gue star kita nih, It. Oke. Aduh, deg-degan oke. Iya, sama sih. Langsung aja. Kalau gitu, kita selalu ketika dapat Culun pasti kita memiliki gestar yang sangat luar biasa gitu ya. Tidak orang sembarang. Terakhir kemarin kita kedatangan Pak Nanang, pasti teman-teman sudah tahu juga. Langsung saja Ya, kita panggilkan gestar kita. Siapa Tesya? Ibu Endang Veronica Borusilani. Bu, selamat datang. Selamat datang, Ibu. Di sini? Ya, boleh silakan duduk. duduk. Oke, Bu.
kita tutup sini biar nggak ada bantal ya. Iya. Oke, takut ketiduran Bu. Perutnya sih. Enggak. Oke Bu, apa kabar sebelumnya Ibu? Baik. Iya. Kalian apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Oh, sebelumnya kita kenalan Kenalan dulu biar lebih dekat gitu ya. Dari teman saya, Bu, perkenalkan nama saya Said. Said. Said di Buma. Kebetulan saya di engineering, kemudian teman saya ini saya Tisha, saya di Tisha. Tisha, Bursihaan. Oh Iya, saya di produksi. Oh, di produksi engineering Said, sama produksi dari Indonesia. Gimana nih Bu, perjalanan dari HO kemudian sampai ke site SDJ itu bisa diceritain sedikit nggak Bu perjalanannya? Oh. Iya, kaget nggak Bu, kayak shock gitu ngelihat sawit-sawit gitu? Oh, enggak sih, sebenarnya ini 6 tahun yang lalu saya terakhir ke SDJ sebenarnya, waktu saya masih di Buma. 2018 kalau salah, waktu itu ngerjain project desa namanya, diproduksi dan di plan. Nah, kalau perjalanannya sebenarnya nggak berbeda kan ya dari 6 tahun yang lalu, jadi sebenarnya nggak terlalu nggak ada berubah, nggak ada kejutan kalau perjalanannya. Cuman agak ini aja sih, agak lumayan capek aja karena kemarin hari Senin tuh baru pulang dari IPR. Nah, jadinya langsung ke sini. Yang berbeda itu adalah sebenarnya area mesnya ya. Ini kemarin kayak 6 tahun yang lalu ini belum ada. Iya. Nggak seramai Gym ini. belum ada. Kemudian biliar juga kayaknya belum ada. Ya Saya kan? juga belum ada, Bu. Iya, saya juga belum ada. Saya juga belum. Oke. Kita game Nah, jadi udah. banyak yang berubah sih di area mesnya sih, jadi makin bagus. Iya. Nah, ya, tepuk tangan buat sangat luar biasa selama beberapa Semangatnya masih sama ya. Iya. Kalau kita udah jet lag mungkin. Kalau Enggak, itu masih semangat. kita harus tetap semangat ya. Iya, jangan kalah sama Ibu Betul, Endang betul, dan juga betul. bapak-bapak kita yang lebih senior gitu kan. Terus kita lebih semangat lagi. Tadi Ibu sampai di sini jam berapa Bu? Jam berapa tadi ya? Jam 4. Oh, jam 4. Berarti udah lumayan beberapa jam yang lalu ya Bu ya. Iya. Gimana nih Bu, testimoninya mengenai set SDJ lah tadi pas ngeliat gitu. Testimoni mengenai set SDJ. Sebenarnya itu tadi sih kayak banyak yang berubah ya. Berubahnya tuh bagus tuh, area-area mesnya, fasilitas karyawannya. Berarti itu bentuk komitmen manajemen dari head office maupun dari SDJ untuk gimana caranya karyawan kita nyaman, ya kan? Nyaman. Jadi ngerasa ada di rumah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi kan disuguhkan makanan jamur kan. Katanya jamurnya itu makanan khas di Angsana ya. Jamur apa? Jamur sawit. Jamur sawit pas lagi hujan ada katanya, dan dimasakin langsung oleh Pak Heri. Pak Heri Puji. Plat. Ya. Kan gitu, dan itu sangat enak sih. Oke. Itu enak. Iya Bu, enak. Bu Endang, kita ini ya lanjutkan. Jadi Ibu Endang ini salah satu board of director gitu ya, yang menduduki salah satu jabatan yang luar biasa gitu di Buma gitu ya. Bisa diceritakan, mungkin mohon izin gitu ya, diceritakan perjalanannya bagaimana, mungkin jerih payahnya gitu ya, capeknya atau apa sampai menempati posisi sekarang ini. Biar bisa motivasi kita anak-anak muda sekarang lah Bu. Oke, Gen Z ya. Yes. Iya. Kita nggak beda jauh kok. Iya, saya percaya. Saya Gen Y. Jadi sebenarnya satu generasi kayak satu generasi aja. Jadi nggak jauh banget ya. Kalian dari MT nggak? Iya, program Buma. Program BMDP ya? BMDP. Kamu BMDP? BMDP ya. Saya FT. FT berarti fresh graduate masuk ke Buma. Yes. Buma ya. Jadi kalau perjalanan karir itu sebenarnya sama seperti kalian gitu. Jadi sebenarnya saya lulus dari Magister Profesi Psikologi dari UGM. Begitu lulus tuh langsung masuk kerja di Buma sebenarnya di 2011. Awalnya saya tuh harusnya masuk sebagai MT. Cuman waktu mau diberangkatkan ke site itu kayak GM HR-nya pada waktu itu bilang kayaknya kamu nggak perlu MT deh, kayaknya kamu bisa kerja langsung gitu ya. Tepuk tangan dulu. Akhirnya stay lah di head office. Jadi saya nggak jadi berangkat ke site sebagai MT. Di situ dulu posisi saya sebagai asesor. Kalau sekarang sih kita udah nggak punya posisi tuh di HR, namanya asesor. Nah, kemudian dari situ mulailah muter tuh dari asesor ke learning and development, baru ke organization development, ke performance, muter lah di HR gitu. Sampai akhirnya di 2018 itu menurut saya tuh sesuatu yang benar-benar saya
dipaksa keluar dari zona nyaman saya. Saya dipindahkan ke Office of BOD, namanya dulu functionnya. Office of BOD itu dulu function kayak kayak multiple skill set, diverse skill setnya beberapa orang gitu ya, masuk dalam satu function, langsung report ke CEO. Tugas kita pada waktu itu adalah mendesain Buma transformation gitu. Jadi kalau sekarang kita dengar digital transformation yang ada di Buma kan banyak tuh teknologinya. Itu sebenarnya dulu pionirnya itu ditelurkan dari si Office of BOD ini gitu. Nah, di situ kan saya biasa di HR ya, kalau kita udah biasa di HR ngerasa kayak gua udah nyaman nih di HR nih, tiba-tiba dikeluarin dari HR ngerjain kerjaan yang non HR. Nah, kalau ngomongin tadi susahnya tuh adalah susah keluar dari zona nyaman. Nggak menyenangkan. Tuh. Nah, tapi setelah dijalani ternyata iya ya. Oke. Ini banyak banyak sesuatu banyak insight yang ternyata setelah kita dikeluarin dari tugas harian kita jadi outsider nih kan, melihatnya dari luar nih terhadap apa yang selama kita kerjain. Ternyata baru mata kita bisa terbuka. Kok dulu aku ngerunningnya kayak gitu ya? Kayaknya aku bisa running berbeda deh. Kayaknya aku bisa buat lebih bagus deh gitu. Jadi ternyata muncul insight-insight baru. Nah, itu di 2018 sampai 2019. Nah, di 2019 saya dipindahkan kembali ke Center of Excellence namanya, di Lu Function gitu. Center of Excellence, dan juga nggak ngerjain HR juga, masih ngerjain transformasional juga gitu. Nah, di situ sama nih, dulu waktu itu kita lagi tiba-tiba COVID, banyak production yang turun, dan kita harus nyari cara gimana caranya kita survive, di mana company-company lain banyak yang tidak berhasil gitu kan. Nah, pada saat itu saya ditugaskan untuk ngerunning satu project ya gitu during COVID itu di 2020 ngerunning 6 project, di mana projectnya itu dulu pada saat itu saya masih manajer, tapi project leader itu ada 6 projectnya. Project leadernya itu semuanya GM. Jadi di atasnya saya dong secara level, tapi mereka harus report ke saya. Gitu. Nah, gimana saya harus menginfluence si bapak-bapak tersebut untuk bapak harus report saya ya. Setiap hari kita daily stand up meeting ya. Setiap hari saya harus ngecek. Bapak yang ini udah sampai mana? Kok ini kelewatan? Kok ini gini? Bapak harus lakuin ini ya. Nah, itu ternyata sangat tidak nyaman gitu ya. Tapi di situ saya sadar sebenarnya Buma ini nggak tradisional, nggak ngeliatin posisi atau level jabatan sebenarnya. As long as kita deliver jelas nih apa yang harus kita kerjain, apa arahannya, kita itu semua profesional kok. Mulai dari bapak-bapak yang level paling tinggi sampai paling bawah itu nggak ngeliatin jabatan, dan kita bisa ngerunning project gitu. Nah, dan setelah itu dipromosi tuh ke GM di 2021. Tapi cuma 6 bulan tuh GM HR. Setelah 6 bulan saya kirain inilah waktunya saya akan settle dengan HR. Pikiran saya pada waktu tiba-tiba Pak Ronald sama Pak Indra Kanuna, CEO-nya kita sekarang, sama Pak Ronald yang presidennya Duit, telepon, "Dang, kamu pindah ya?" "Pindah ke mana, Pak?" "Untuk persiapan spin-off company kita yang namanya Bukit Technology." Bukit Technology tahu kan? Ya. "Kamu siapin ya spin-off-nya?" Waduh, kan saya baru nyiapin ini nih, udah buatin long term planningnya, HR itu nanti harus kayak apa, bla bla bla. Harus nge-reroute lagi kan ini planningnya saya gitu. Yaudahlah pindah aja. Ikut pindah, beresin spin off, ngerjain spin off. Nah, balik lagi challenge yang baru lagi kan. Kita tuh belum pernah nge-spin off satu company sebelumnya. Jadi spin off pertama sekali company itu adalah Bukit Technology. Jadi di grupnya kita Doit di Buma itu belum pernah kita spin off satu company. Yang pertama kali itu Bukit Technology, dan saya diminta untuk ngerjain, which is saya nggak punya pengalamannya, tapi ya udah kerjain aja gitu, dikerjain. Spin off lah kita di 2023 Maret. Nah, sampai akhirnya saya ditransfer pindah ke Bukit Technology sebagai COO plus jadi CEO-nya.
baru saya pikir oke, saya akan settle nih sebagai CEO Bukit Technology, gitu kan, udah punya rencana-rencana apa segala macam tentang Bukit Technology, dan tiba-tiba dibilang, "Dang, balik ke Buma ya, kerjain Buma, pegang people, culture, dan technology." Ya udah balik lagi. Oke, mari kita lakukan. Nah, itulah perjalanan dari 2011 sampai sekarang. Wow. Tapi ini menarik ya saya. Jadi Ibu Endang ini gitu ya, dari tahun ke tahun sampai apa yang awalnya handle ke Bukit Teknologi itu kembali lagi ke Buma, sungguh perjalanan yang so amazing gitu kalau bisa dibilang ya. Jadi karena memang kesuksesan itu kalau nggak salah itu ada 3 gitu ya. Yang pertama itu kita tuh harus konsisten gitu ya. Kita lihat bahwasanya Bu Endang selalu konsisten, Pak Ronald, terus Pak Idra maunya terus kita Bu Endang kerjakan dengan sepenuh hati, dengan hasil yang sangat brilian gitu ya. Terus yang kedua harus ini ya, harus konsisten gitu ya, harus greget gitu, harus punya niat dan tekad yang cukup tinggi gitu ya kalau nggak salah ya. Dan yang terakhir adalah membutuhkan waktu. Kita bisa bahwa perjalanan Bu ini dari tahun ke tahun 2011 sampai sekarang ini gitu ya. Ada 3 poin itu sih yang saya pelajari, dan ini menarik sekali buat teman-teman para Gen Z gitu ya, teman-teman yang lagi nonton ini. Harus semangat. Iya, ada 3 itu harus. Jangan takut intinya. Tapi saya tertarik Bu dengan perjalanan Ibu tadi, keluar dari zona nyaman. Itu untuk meyakinkan kita kalau kita bisa melaksanakan sebuah project tersebut. Itu gimana Bu caranya meyakinkan diri kita? Cara Ibu lah untuk keluar dari zona nyaman itu sendiri. Sebenarnya kalau kita ngomongin zona nyaman itu kadang-kadang banyak teorinya ya sebenarnya. Enak banget ngomongin teori kalau sudah terlewati. Kalau sudah terlewati. Tapi ketika berada pada saat itu kayaknya kita tuh pasti ngomel ya. Karena ini ngapain sih milih aku, ngapain lah ini, aduh gitu segala macam gitu. Cuman sebenarnya kalau keluar dari zona nyaman itu menurut saya itu pengalaman saya ya gitu. Bisa jadi setiap orang punya pengalamannya. Jadi saya share pengalamannya saya gitu. Itu harus dimulai dari mindset sih. Mindset. Jadi ketika tadi kita di awal buka Buma bisa gitu ya. Kata bisa itu sebenarnya harus selalu nempel dulu di kepala. Jadi ketika dia dikasih tahu kamu kerjain project ini ya, yang paling penting sekali itu sebenarnya, kebetulan saya backgroundnya psikolog ya gitu ya. Jadi yang pertama sekali paling penting itu sebenarnya afirmasi terhadap diri kita sendiri dulu, bahwa jadi kita secara kognitif katakan, secara pikiran itu bilang oke, saya bisa. Jadi itu sudah mengafirmasi dulu ke kita, energinya tuh udah beda tuh. Oke, saya bisa. Begitu kita mindset kita bilang oke, saya bisa, dan baru kita mulai akan lihat projectnya itu seperti apa, kita akan mulai nyusun segala macam gitu. Nah jadi sebenarnya balik lagi tuh adalah kata bisanya dulu, mindsetnya kita. Baru yang kedua adalah menurut saya ketika kita keluar dari zona nyaman itu kan memang nggak nyaman ya, nggak usah juga pura-pura nyaman gitu loh. Maksud saya tuh kayak ini, kalau dari pengalaman saya tuh ya ini aja, jujur aja terhadap perasaan kita. Aku tuh nggak nyaman loh gitu. Aku tuh kesel loh. Aku kan nyaman ya dulu di HR, ngapain sih aku dipindahin lagi? Nggak apa-apa juga gitu, nggak apa-apa. Jadi kayak jujur aja sama perasaan kita, bahwa emosi kita, bahwa kita nggak nyaman. Dan tapi nggak berhenti di situ. Gimana caranya aku biar nyaman ya? Nah akhirnya kita meng-adjust dengan hal yang baru itu. Karena ketika kita meng-adjust dengan hal baru itu, behaviornya kita, mindset kita segala macam, hal yang baru itu akan jadi zona nyaman juga buat kita, jadi nyaman juga buat kita gitu. Jadi kan sebenarnya zona nyaman itu diciptakan terus kan. Sekarang saya nyaman di sini, dikeluarin nggak nyaman nih. Awalnya nggak nyaman, ketika kita adjust, adaptasi gitu ya di situ, dan lama-lama jadi nyaman, ditarik lagi ke sini kan. Waduh nggak nyaman nih. Jadi sebenarnya ya zona nyaman, ninggalin zona nyaman itu seperti itu gitu. Itu sih dari saya. Wow. Dan satu lagi, cari support system yang benar. Ketika kita tidak nyaman di zona yang dengan perubahan, kalaupun mindset kita bilang oke, saya bisa, terus kita berusaha nge-adjust diri kita, belajar hal baru gitu ya. Ketika kita tetap berada di lingkungan yang tidak mendukung kita, temenan sama orang yang misalnya pesimis, yang selalu akan bilang
ih ngapain sih kamu mau dipindahin, ih di sana tuh gitu-gitu ya. Iya. Itu berat loh jalannya. Jadi pintarlah pilih support system yang memang bisa ngebuat kita lebih cepat untuk berubah gitu. Jadi support system yang kayak kalau kita butuh, cari coach, cari mentor di company kita yang bisa ngajarin kita. Wow. Bisa nggak? Bisa. Bisa, kita harus Bisa, bisa, bunga gitu bisa, ya. harus bisa, pasti bisa. Karena kan gitu sih, mindset kita harus bisa gitu ya. Bisa dulu pasti nanti apa yang akan kita lakukan mengikutin, bukan begitu Bu ya. Betul. Sesuai dengan effort kita yang akan kita lakukan. Betul. Baik Bu, mungkin untuk menjadi salah satu seorang direktur itu sangat menyita waktu gitu ya, bukan begitu atau salah saya bahkan lebih ini ya, lebih agak senggang gitu. Santai gitu. Tapi itu mustahil. Makin tinggi jabatan, Ya. mindset Ya. teman-teman mesti begitu kan, makin sibuk. Tapi by the way, bagaimana caranya menyeimbangkan waktu, kemudian hobi, pasti Ibu Eda punya hobi, entah itu Pasti. mungkin masak-masak atau nongkrong sama teman dengan pekerjaan. Bagaimana menyeimbangkan itu semua sih Bu? Nah, Oh. kayak gitu sih. Tadi kita baru ngobrol ya sama Lucia ya terkait dengan work-life balance gitu. Oh, iya. Jadi sebenarnya gini, ketika kita bekerja terus ya, nggak henti-henti, lagi sakit juga kerja, malam sampai lembur-lembur gitu. Kita kadang-kadang kita salah antara sibuk dengan produktif. Ya. Kalau kita sibuk seolah-olah kita ini produktif, padahal belum tentu. Kita bisa jadi sibuk, makan waktu, capek, tapi nggak nge-produce result yang bagus gitu. Jadi sebenarnya kita tuh harus produktif gitu kan. Nah untuk jadi produktif itu sebenarnya satu, kita badannya kan harus sehat. Kalau nggak bisa. Pokoknya kesehatan nomor satu dulu gitu. Baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Anak Gen Z kan. Iya. Aduh mental health banget nih gitu kan. Aduh kayak mental health harus dijaga nih gitu kan. Nah jadi fisik maupun mentalnya gitu. Terus untuk bisa kita sehat fisik sama mental itu balik lagi. Secara fisik berarti kita harus tahu kapan istirahat, kapan olahraga, kapan ini gitu ya, segala macamnya gitu. Nah kalau untuk mentalnya itu kita harus tahu, oke, kamu punya hobi, ya udah kamu tuh harus punya hobi, kita tuh harus punya hobi. Kalau enggak, apa ya, kayak hobi itu kan salah satu kita ini ya, meregulasikan emosinya kita juga, ya kan sebenarnya gitu. Nah hobi itu nggak harus yang ini nih aneh-aneh banget, nggak harus yang wah-wah banget kok gitu. Iya. Kalau memang hobi ini, hobi apa namanya, masak ya masak. Kebetulan saya tidak ya. Gitu. Terus nggak, kalau hobi ini ada yang bertanam-tanaman ya, Iya. tanam. Which is saya nggak juga. Nah kalau saya itu hobinya ini apa, pelihara anjing. Nah, jadi saya kan selalu punya waktu yang teratur. Kalau setiap jam 8 malam, kecuali ada memang yang jam-jam tertentu yang benar-benar, karena kan ada di kantor tuh kita memang ya harus lembur lah, ada waktunya lembur lah gitu ya. Nah, jam 8 malam itu saya harus sudah punya waktu untuk meluangkan ngasih peanut butter ke anjing saya. Karena itu waktu saya untuk relax sebenarnya gitu. Kemudian sebelum tidur pasti saya 1 jam itu harus nonton drama dulu satu iya. episode dapat kan? Iya, dapat. Satu episode kan dapat lumayan. Nah, kalau pulang kantor saya sambil treadmill itu biasanya sampai, kalau misalnya nggak ada biasanya tuh sampai di rumah itu saya jam-jam 6:30 tuh bisa udah nyampe, atau jam 6 tuh udah nyampe. Jadi ini dulu ngobrol dulu sama keponakan saya, karena kan keponakan saya tinggal sama saya. Setelah itu saya pasti akan treadmill 1 jam, tapi sambil 1 episode. Treadmill sampai nonton 1 episode drama. Jadi Nggak kerasa ya, nggak kerasa. ya, benar. Nah itu sih menurut saya untuk ngejaga apa ya, antara work-life balance-nya saya. Kalau Gen Z bilang tuh Bu, menjaga kewarasan. Harus Agar waras. tetap waras. Itu ya. Hah, kalau nggak waras gimana kerja ya? Gimana produktif gitu kalau nggak waras gitu? Nanti orang lain ketularan nggak waras. Apalagi kalau cewek tuh biasanya ya kita harus punya hobi ya. Jadi kita nggak mikirin hal-hal yang overthinking lah. Kalau cewek Gen Z bilang sekarang, Gen Z lagi overthinking gitu. Terus kamu pikir cowok nggak punya hobi gitu ya? Enggak, aku nggak bilang kayak gitu. Ya sampai hobinya itu adalah overthinking, overanalyze. Saya bukan. Itu Ini habit kerjanya yang buruk. curhat mulu buat Oh, yang enggak. bareng. Open komunikasi Bu. Open komunikasi. Oke, open komunikasi.
Oke, kita sudah bicara hobi nih Bu. Sekarang kita bicara, kita berandai-andai lah ya. Misalnya nih ada pintu Doraemon dikasih ke Ibu nih. Saya kasih pilihan satu hari aja, Ibu mau jadi apa? Di posisi apa gitu di Buma? Saya kasih satu hari kesempatan, Ibu mau jadi apa? Jadi apa? Iya. Di Buma? Yes, posisi apa? Posisinya? Yes. Oh saya jadi PM, Project Manager. Project Manager. Nah, jadi PM. Betul. Oke. Nah, Kenapa? Iya. PM itu adalah sebenarnya kita punya CEO di Buma ya, tertinggi nih ya, ngerunning company kita gitu. Tapi menurut saya PM itu adalah the real business leader kita, itu adalah di PM, di site. Di PM inilah yang kita kayak, ini satu site ini kan PM-nya yang bertanggung jawab ya, dari A to Z-nya gitu kan, semuanya. Gimana memastikan semua karyawannya selamat, equipment-nya selamat, bisa berproduksi dengan baik, itu tugas PM ya. Dan PM hidup di site bareng-bareng gitu ya, bukan kita yang dari head office gitu kan. Nah menurut saya tuh kayak challenge-nya itu jauh lebih besar dibandingkan menurut saya posisi saya yang sekarang. Kalau menurut saya, jadi PM itu keren. PM itu keren. Ya, Bapak Ibu bagi penonton podcast, muncul PM itu keren. PM keren. Berarti Ibu ini sungguh punya jiwa leadership yang dan tingkat keeratan atau istilahnya apa ya? Listrik gitu ya. Listrik itu maksudnya ini gaya erat antar satu sama lain manusia gitu loh, punya empatik atau simpatik yang sangat luar biasa gitu. Karena PM itu adalah salah satu frontliner ya kan, leader frontliner di site gitu, di site. Business leader yang benar-benar menentukan ya. kita tuh berhasil atau enggak gitu. Oke. Ibu Endang, di Buma ini kan kita nggak kerasa gitu ya, udah 26 tahun gitu. Kira-kira apa yang bisa Ibu Endang sampaikan gitu ya kepada kita semuanya, kepada manusia Buma untuk memaknai Buma di umur yang 26 tahun ini, sungguh umur yang tidak sebentar ya, luar biasa perjalanan Buma sampai 26 tahun. And still counting ya. And still counting forever. Yes. Selama NKRI masih ada ya. Harus selalu ada. Saya itu kan Indonesia kan selalu ada, berarti Buma kan selalu ada. Iya, gitu konsepnya. Jangan diketawain dong, guys. Siapa tahu di Australia gitu kan. Mau banget. Mau banget. Dicatat ya Bu ya. Line up orangnya udah banyak lah. Mumpung itu. Oke. Kalau dari saya ya, pertama company kita tuh naik kelas. Kalau menurut saya tuh lahir dan besar di Buma. Ibaratnya tuh saya ini babynya Buma. Karena Buma ini perusahaan pertama saya bekerja setelah saya lulus kuliah, sampai sekarang masih di sini gitu. Jadi saya nggak punya pengalaman kerja di perusahaan lain gitu. Nah, jadi nih bagi anak-anak MT nih yang lulusan MT nih atau FT, kalian nggak usah mikir aneh-aneh. Pokoknya kerja yang benar, berintegritas, sama upgrade skillnya terus. Dan Buma itu akan ngasih banyak opportunity. Nggak harus kita ke tempat lain untuk nyari opportunity gitu. Karena gini, Buma ini menurut saya itu kita as a group itu naik kelas. Dulu kita itu cuman lokal, ya kan, pemain lokal. Kita cuman kerjanya bareng sesama orang Indonesia gitu, ya kan. Nah, kemudian sekarang Buma punya Buma Australia tuh, Buma Australia. Mulai tuh kita upgrade tuh, kitanya berubah tuh jadinya. Sekarang kalau kita meeting, diskusi, kerjanya itu bareng orang Australia nih gitu. Berarti ada skillnya kita yang harus kita upgrade. Kelasnya kita tuh liganya tuh bukan cuma liga lokal lagi gitu, tapi sudah naik ke Australia juga gitu. Kemudian kita punya yang di Atlantic Carbon ya, di Amerika ya, Pennsylvania gitu. Naik lagi nih kolamnya. Waktu itu kan sekarang Indonesia, Australia, sekarang US gitu. Beda lagi nih permainannya. Dan kita sebagai manusia Buma harus nge-upgrade lagi diri kita gitu. Karena kolamnya udah makin udah makin naik kelas gitu kan. Kemudian dulu kita cuman kontraktor ya gitu. Sekarang kita ini loh mining owner loh gitu, yang di Atlantic Carbon dan yang baru kita akuisisi dan gitu.
Dan kita itu akan selalu bertumbuh, grupnya kita itu selalu bertumbuh. Nah, dengan pertumbuhan bisnis kita sebagai manusia Buma pun harus bertumbuh gitu. Jadi jangan sampai skill setnya kita itu sudah tidak relevan. Jadi kan di Gen Z ada nggak istilahnya jaya pada masanya? Nggak ya, di Gen Y ya. Nah, jangan sampai kita tuh hanya jaya pada masanya, kita tuh harus jaya di semua era. Nah, Buma ini eranya kan berbeda nih sekarang. Dan untuk kita nih semua talent-talentnya Buma, manusia Buma, upgrade diri kita. Jadi harus selalu kita compare, oke, di luaran sana apa ya yang berubah? Oke, berarti skill set saya apa yang harus saya upgrade gitu. Jangan happy dengan apa yang kita punya sekarang aja. It doesn't mean kita ini gini ya, kita tidak happy dengan diri kita, bukan. Maksud saya skill setnya kita yang harus kita upgrade. Kalau dengan diri kita harus happy dengan diri kita kan. Nanti kalau enggak mental health-nya nggak bagus ya. Iya, betul. Maksud saya itu skill setnya yang harus di-upgrade. Gitu. Ibaratnya jangan pernah puas lah ya dengan yang sekarang, terus upgrade diri, jadi bisa tertantang, bisa berkembang gitu. Iya, jangan sampai kita cuma jago kandang. Iya. Yes. Kebanyakan yang nggak mau keluar adalah yang jago kandang. Iya, nih kalian kalau misalnya nih sekarang mau kerja di Australia boleh nggak? Boleh. Kita punya nih 2 pilihan company sekarang. Duh, pengen di US ngerasain kerja di US. Jadi kalau biar pulang cutinya tuh orang nanya, oh kamu pulang cuti dari mana? Oh dari Pennsylvania. Oh transitnya di mana? Oh di New York baru ke Jakarta gitu kan, keren ya. Gitu. Nah bisa, tapi balik lagi kitanya harus menyiapkan diri karena kan kompetensi yang di require itu udah berbeda kan gitu. Jadi gimana kita selalu update ininya kita, kompetensinya kita gitu. Aduh, agak ini ya, agak Branding. 10 SKS kayak gitu. Oke, kita bicara banyak nih Bu masalah karir juga ya kan Bu. Apa sih arti Buma bagi perjalanan karir Ibu sekarang gitu? Selama dari 2011 sampai sekarang. Buma ya? Yes. Balik lagi kan, ini perusahaan pertama saya ya. Dari awal kerja sampai sekarang ya. Jadi saya masuk mulai dari nggak tahu kerja, nggak bisa kerja apa-apa, lulus kuliah sampai sekarang di posisi sekarang gitu. Menurut saya Buma itu apa ya? Kalau Buma itu saya asosiasikan dengan ini loh, apa namanya, kayak guru gitu loh. Jadi saya itu merasa Buma itu selalu ngasih kesempatan ke saya untuk belajar. Jadi saya yang dulu misalnya awal masuk 2011, kalau saya lihat perjalanannya, oh leader-leader di Buma itu segitu ininya ya, segitu baiknya dan perhatiannya mau mengembangkan talent-talent yang maksudnya kayak masih mentah banget, raw banget sampai dikasih kesempatan di posisi sekarang. So buat saya Buma itu adalah tempat belajar kita, dan Buma itu kayak udah keluarga keduanya saya. Gitu. Orang Buma itu udah keluarga keduanya saya. Jadi saya ini sebenarnya saya kan selalu ngulang-ngulang nih setiap ketemu sama anak MT sama FT ya gitu. Kita harus gunakan benar-benar kesempatan belajar di Buma itu. Karena Buma itu segitu baiknya ngasih kesempatan, segitu banyaknya peluang kita tuh sebenarnya untuk belajar apapun. Leader-leadernya tuh mau ngajarin, mau ngasih waktu untuk ngajarin. Terus kalau kita memang punya inisiatif untuk ambil role yang lebih besar, kita tinggal bilang, aku mau dong ngerjain project ini, dan kita akan diberikan gitu. Sekarang kita pengen, aku nggak pengen belajar mining, aku pengen belajar teknologi, boleh pindah ke Bukit Teknologi. Aku pengen ngerjain yang sociopreneurship, boleh pindah ke Biro gitu. Segitu banyaknya kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Buma. Dan saya kan selalu bilang ke anak-anak MT sekarang, fokus aja upgrade diri gitu ya, and then ambil semua opportunity. Doit Group itu, Buma itu akan nge-provide banyak hal kok ke kita. Berarti kita punya kesempatan lah ya. Pasti ya, terlalu banyak banget tempat yang bisa kita explore gitu Bu ya. Kita terus kemudian tadi nggak hanya di Buma Mining, Buma apa namanya di grup Doit gitu Bu ya, bisa di Biro, bisa di Bitek seperti itu. Jadi mungkin seperti ini Bu ya. Jadi saya yang kebetulan orang lapangan gitu ya. Banyak banget teman-teman di lapangan yang ingin tahu sebetulnya Buma ini nanti kedepannya kayak apa sih kayak gitu. Oh Mas Said, nanti kita ada project baru nggak ya gitu. Oh mungkin tahun depan ada open set lagi ya gitu. Nah apakah ini bisa dijelaskan mungkin Bu, kira-kira dalam waktu mungkin 2, 3 atau 5 tahun ke depan pandangan
Bu Endang gitu ya terhadap Buma ini nantinya kedepannya akan seperti apa gitu, atau apa harapan Bu Endang gitu ya untuk Buma sendiri gitu ya 5 atau 10 tahun ke depannya harus menjadi perusahaan yang bagaimana kayak gitu sih. Dan juga untuk seperti open site gitu ya ataupun open project gitu kan, tiba-tiba yang orang yang lapangan tiba-tiba buka, wah Buma bukan di Australia, di Amerika. Kita bahkan nggak tahu nih progres di head office seperti apa. Persiapan apakah butuh waktu yang lama, apakah cukup 5 tahun, 2 tahun kayak gitu sih. Buma 5 tahun ke depan tuh saya bayangkannya ya, kita kan agresif nih melakukan kita expand bisnisnya kita di lokal maupun global ya gitu. Nah saat ini udah kelihatan dan kedepannya juga akan makin ada lagi gitu. Kalau ada nggak project lain yang akan baru? Akan ada pasti kita akan ada di Indonesia juga dan di luar juga gitu. Nah sehingga 5 tahun ke depan itu yang saya bayangin itu adalah ketika kita meeting atau kita ngobrol seperti ini, di sini ada orang Australia, di sini ada orang Amerika, ada orang Indonesia. Mungkin kalau kita udah punya tambang nanti di Afrika, ada orang Afrika. Dan ketika kita meeting di satu ruangan itu, nah kalau sekarang kita ke office nih, head office Jakarta, isinya ya, maksudnya kita semua orang Indonesia. 5 tahun lagi ketika kita ke South Quarter, kalau kantor kita nanti masih di South Quarter gitu ya, head office kita masuk kantor, sebelah kiri kita, oh ini orang ini ya, orang Afrika. Oh sebelah kanan kita orang Australia. Oh sebelah depannya kita orang US. Sebelah kiri kita orang Banjar. Sebelah ininya orang Batak gitu loh. Jadi segitu diverse-nya lah kita. Karena 5 tahun lagi global movement itu untuk talent itu akan semakin banyak. Sama halnya ketika nanti kita ke Australia nih misalnya kan, atau ke US. Kalau sekarang kan kita ketemunya ya beda gitu kan. Nah nanti kita situ oke, di Australia, office kita yang di Australia ada orang Banjar, ada orang Bugis, ada orang Toraja gitu ya. Jadi seperti itu yang saya bayangkan di 5 tahun ke depan gitu. Berarti Ibu Endang ini membayangkan dan menjadi amin untuk semua teman-teman yang ada di lapangan, yang ada di mungkin all project gitu ya, pengen kerja di sini, pengen kerja di Australia, di Amerika gitu. Cuman kembali lagi ada beberapa poin yang Bu Endang tadi sampaikan, bahwasannya sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus explore diri kita sendiri nih. Kita harus menggerogoti, explore apa yang sudah ada di depan mata kita gitu. Contoh Buma di set GeoAJ ini, kita jangan pengen cepet-cepet pindah gitu Bu ya. Belajari dulu di GeoAJ ini, masih banyak harus kita explore kayak gitu sih. Iya betul. Intinya jangan terlena lah ya sama yang di luar sana. Apalagi Gen Z ini mudah terlena ya. Jadi kita harus kata Ibu Endang tadi, kita belajar aja dulu di sini, kembangkan skill kita, upgrade. Buma itu akan memberikan kesempatan kok buat kita gitu. Tenang aja itu. Tenang, masih banyak tempat. Iya. Di Buma ini sangat banyak sekali wadah gitu Bu ya untuk mengeksplor diri. Apalagi Ibu Endang ini seorang wanita yang dimana notabene-nya wanita di tambang itu kan sangat sedikit lah ibaratnya kan. Dominannya kan laki-laki ya Bu, tahu aja gimana laki-laki, kita harus panjang sabar ngadepinnya kalau gitu. kerja sama laki-laki. Bukan mereka yang harus panjang sabar ke kita ya? Bukan ya? Kita harus panjang sabar. Bisa Ini gitu. contohnya di 3 orang ini kita harus Kita yang sabar. Harus sama-sama sabar gitu kan. Oke, mungkin yang terakhir Bu Endang, apa nasihat terakhir atau pesan Bu Endang terhadap seluruh karyawan Buma, baik yang di HO maupun yang di set seperti itu? Pesan saya ya, yang pertama adalah balik lagi saya akan selalu mengulang itu, ayo kita upgrade diri kita, karena jangan sampai kita tuh nggak relevan suatu saat. Jadi kita tuh harus benar-benar upgrade kompetensi kita. Itu yang pertama sebagai manusia Buma, karena sebenarnya berdaya saing itu ya harus kompetensi kita tuh terupgrade. Kalau nggak kita nggak akan berdaya saing gitu. Nanti kita akan pasti kalah di persaingan. Makanya kita harus upgrade kompetensinya kita sebagai manusia Buma. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo kita ubah cara kerja kita yang lebih efisien. Karena kita tantangan di 2025-2026 itu, tambang itu nggak mudah gitu, nggak cuma di Buma ya, di semua tambang itu nggak akan mudah gitu. Jadi kita harus lihat di area kerja kita apa yang harus kita improve sehingga kita kerjanya itu lebih efisien sebenarnya gitu. Pikirkan cara-cara yang berbeda, jangan cuma kayak ya udah day to day aja gitu. Pasti nih kita bisa bikin sesuatu, gimana caranya kerja saya lebih efisien. Nah itu untuk dua itu sih menurut saya pesan saya untuk semua kita di Buma.
terima kasih Bu Idang atas nasihat pesannya gitu. Kobil tuh kalau di dalam bahasa Apa tuh? kami kan, saya terima. Oh, bahasa apa ya? Bahasa apa ya Pak? Tolong jelasin kobil tuh. Bahasa Arab, mohon maaf. Oh, Nah, bahasa Arab. Oke, baik. Bahasa Bataknya? Apa? Ih, kamu orang Batak. Iya, Bu. apa? Dulu. Diterima. ibat itu ya nggak sih? Nggak. Iya. Beda ya? Oh, bukan salah. Ibat itu. Bukan ya, salah ya. Mau lihat ya, Oke. Bu? Mau lihat. Oke. Iya, mau lihat kan? Ya. Oh, oke. Aku baru connect apa ya baju Mantap. Iya, Aku baru nggak kalau menyesuaikan kan? Oh, oke, Iya. mau lihat godang gitu ya. Terima kasih banyak. Oh, gitu. terima kasih banyak. aku baru tahu. Oh iya, baru connect. Oke, siap. Nggak kerasa Ini kita- dari mantan yang kemarin ya? Ih, siapa Bukan. sih ini? Oke, siap. Oke, terima kasih Bu Enda sangat Terima menginspirasi kasih. terutama saya wanita ya, wanita-wanita Saya di juga cowok Tambang. gitu ya. Makasih banyak. Sangat menginspirasi bertahan di Buma ya kan, tidak tergoda lah dengan godaan di luar sana. Ya. Iya, nggak usah. Di sini aja kita dapat Yes, kok, bisa betul. kok. Saya makin Terbuka. Yes, Ya, mindset terbuka saya. gitu. Terbuma. Terbuma-buma juga. Oke Bu, mungkin itu aja. Terima kasih. Nggak kerasa kita udah ngobrol panjang lebar. Daging Kurang semua lebih sih 3 bisa. jam ya, Oh, 3. Oke. Yuk kita akhiri semuanya teman-teman. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa dicatat poin-poinnya. Kita Yes. akhiri ya dengan semangat pagi. Sampai bertemu lagi di Podculun Podcast Cerita Ulun. yang membuat kita Buka